Revolusi perkembangan zaman yang serba digital, IoT atau Internet of Things adalah ruang lingkup peserta didik generasi milenial. Materi tentang wawasan industri kreatif seni rupa di era revolusi industri 4.0 menjadi tantangan bagi guru untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Melalui penggunaan fitur game milioner di LMS Moodle menjadi sarana inovasi belajar berbasis teknologi yang dapat menjadi solusi yang baik untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Saya, Ari Pradana, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, kategori 1, Angkatan 2 dari LPTK UNESA, Universitas Negeri Surabaya, sudah melakukan PPL dengan tema pemanfaatan fitur game milioner di LMS Moodle untuk pemahaman materi wawasan industri kreatif seni rupa siswa 10 TPM 1 SMK Petra Surabaya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak kelas 10 TPM 1 ya. Senang bisa berjumpa dengan kalian di pagi hari ini ya. Pak Ari ingin tanya dulu, kabar kalian hari ini bagaimana? Baik. Baik ya? Oke, terima kasih. Sehat ya? Sebelum kita memulai aktivitas belajar kita hari ini, saya minta tolong salah satu siswa bisa pimpin dalam doa ya. Minta tolong Devan mungkin bisa maju ke depan untuk memimpin di dalam doa. Selamat pagi para teman-teman. Sebelum kita mulai sesi pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Devan, silakan duduk kembali. Baik anak-anak kelas 10 TPM 1. Pak Ari akan ajak kalian untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya. Karena Pak Ari yakin anak-anak di usia kalian ini suka sekali dengan yang namanya bermain game ya. Di LMS Moodle milik sekolah kita ini ada game milioner. Sudah pernah main ini? Belum ya? Belum. Oke, mari nanti kita bersama-sama main game milioner. Kita bermain game sambil mempelajari materi. Pak Ari ingin bertanya dulu ya. Pak Ari ingin bertanya tentang pengetahuan atau pengalaman kalian di kehidupan sehari-hari itu seperti apa ya. Pak Ari punya satu pertanyaan gini. Pernahkah kalian melihat ya konten kreatif tentang dunia seni rupa di YouTube ya? Konten kreatif di YouTube yang menyajikan proses pembuatan karya seni rupa secara digital ya, menyajikan secara digital. Adakah yang pernah melihat? Siapa di sini? Oke, Justin, ya. Jadi pada saya saat nonton YouTube itu ada orang lagi bikin action figure itu dari 3D printer. 3D printer, bagus sekali. Jadi Justin ini pernah melihat di YouTube ya. Salah satu konten di YouTube itu ada konten kreator yang dia menunjukkan proses pembuatan action figure ya menggunakan 3D printer. Oke. Selain Justin, Pak Ari ingin coba tanya ya, pengalaman kalian berselancar di dunia internet ya, kalian menonton konten-konten di YouTube, ada lagi kira-kira? Siapa? Oke, Rian. Saya pernah melihat konten kreator yang membuat sebuah gambar menggunakan aplikasi iBispen. Menggunakan aplikasi iBispen, bagus, terima kasih. Jadi Rian juga pernah melihat ya konten kreator di YouTube itu dia menyajikan suatu proses tentang digital drawing ya, bener ya? Menggambar secara digital menggunakan aplikasi apa tadi? iBispen. Oke, terima kasih Rian. Oke, Pak Ari yakin ya di usia kalian ini erat hubungannya dengan digitalisasi. Sekarang ya Pak Ari ajak kalian memperdalam materi tentang kaitannya dengan digital itu di pembelajaran seni rupa ya. Sesuai dengan capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka. Ada topik bahasan seperti ini ya. Pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami perkembangan industri kreatif seni rupa di era revolusi industri
4.0 dan masyarakat 5.0. Ini poin pembelajaran kita hari ini, ya. Kita akan membahas seputar industri kreatif seni rupa. Seperti pertanyaan Pak Ari di Justin dan Rian tadi yang menjawab ya, nanti ada kaitannya. Oke, kita masuk ke materi hari ini. Tujuannya apa, Pak? Ya, jadi tujuannya itu supaya kita siap ya, supaya kita tahu ya. Jadi melalui wawasan ini tujuannya supaya kita tahu dan tentunya capaian pembelajaran di kurikulum ini bisa dilakukan dengan baik supaya berhasil juga seperti itu. Ya, Pak Ari 2 hari lalu, ya, 2 hari lalu sudah share materi di grup WA, ya. Di grup WA itu materinya berupa PDF, ada juga buku pelajaran seperti ini. Sudahkah dibaca kira-kira? Devan sudah? Belum, Pak. Belum. Kenapa Devan kok belum? HP saya nggak bisa buka PDF. Oh, nggak bisa buka PDF. Itu perlu update mungkin ya. Oke, yang lainnya sudah ya? Nolan sudah? Oke, sudah, bagus. Yang belum? Rafaeli senyum-senyum, Ari yakin ini belum ya? Belum? Sudah sempat lihat tapi? Sempat lihat tapi belum keseluruhan. Oke, nggak masalah. Bagus. Gini, Pak Ari suka ya kejujuran kalian ya, nggak apa-apa. Kalian utarakan saja ke Pak Ari permasalahannya apa. Tadi Devan ada masalah PDF-nya nggak bisa, Pak. Oke, ini memang di luar kemampuan kita ya, di luar ekspektasi kita yang pada mulanya Pak Ari harap dengan materi itu kalian semua sudah baca, tapi nyatanya masih ada yang belum maksimal. Tidak apa-apa ya. Permasalahan ini mari kita akan selesaikan nanti. Makanya Pak Ari ajak kalian tadi bermain game ya. Nanti kegiatan kita bermain game, nanti ada kegiatan diskusi ya, diskusi bersama kelompok dan mempresentasikan di depan. Nah, dari hasil diskusi dan presentasi itu nanti harapannya akan menambah pengetahuan ya untuk teman-teman tadi yang belum memahami materi tentang industri kreatif. Oke, baik, sebelum itu Pak Ari akan coba dulu ya beri pengarahan sedikit saja ya. Pak Ari menyampaikan sedikit sebagai pengantar ya untuk kalian. Nantinya aktivitas kalian akan jauh lebih banyak dari Pak Ari ya. Pak Ari arahkan dulu supaya kalian nanti lebih paham nanti diskusinya tentang apa sih Pak, topiknya tentang apa saja sih, fokus-fokusnya tentang apa saja, Pak Ari akan jelaskan dulu. Oke, di depan kalian ini ada perangkat digital untuk membuat karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi ya. Perangkat digital ya. Jadi di sini nanti kita berbicara tentang hardware. Di depan kalian ini sudah ada 3D printer. Salah satunya ini ya. Di sekolah kita bersyukur punya ini ya, 3D printer. Di sini bisa menghasilkan benda-benda 3 dimensi ya. Contohnya seperti ini ada semacam patung ya, semacam action figure juga yang bisa dibuat dengan 3D printer. Di sini juga kalian bisa membuat sebuah nama ya. Nama yang akan dibuat dengan mesin 3D printer ya. Ini nanti akan menjadi topik bahasan kalian. Kalian yang akan berdiskusi dengan teman kalian, kira-kira hardware atau proses kerjanya seperti apa nanti kalian akan diskusikan. Begitu juga tentang digital drawing, seperti itu. Yang berikutnya yaitu software yang digunakan untuk 3D printer dan digital drawing. Ya, software-softwarenya apa saja? Di sini sudah Pak Ari sebutkan. Ada Cura, SolidWorks, Autodesk, Tinkercad, terus ada yang untuk digital drawing ada CorelDRAW, Adobe Photoshop, dan Adobe Illustrator. Ini nanti yang akan kalian bahas bersama kelompok. Oke, lanjut. Selain ini, di dalam industri kreatif seni rupa kita juga perlu memahami yang namanya hak atas kekayaan intelektual. Jadi kemampuan kalian itu dihargai oleh negara kita. Ya, kemampuan kalian itu tidak bisa ditiru begitu saja oleh orang lain ya. Segala bentuk kegiatan plagiatisme itu tidak diperkenankan. Itu dilindungi oleh undang-undang
Ya, nanti topik bahasan kalian tentang ini karena ini juga menarik buat kalian. Jadi ketika kalian, Pak, saya itu sudah kerja keras, Pak, menciptakan karya ini, tapi kok diakui orang lain. Nah, itu kan mengecewakan kita. Kita perlu pengetahuan itu untuk mengetahui hak cipta itu masuk di undang-undang nomor berapa sih, ya. Ada hak cipta, ada paten, ya. Kita bisa mematenkan produk yang kita buat, ya. Originalitas produk kita itu ada harganya, ada hukumnya, ya. Terus di sini ada merek, ada desain industri. Ini adalah topik pembelajaran kalian hari ini, ya. Pak Ari jelaskan singkat saja. Sekarang kalian, Pak Ari minta untuk menggunakan smartphone kalian dulu, ya. Gunakan smartphone kalian untuk scan QR code di depan ini. QR code-nya di-scan dulu, ya. Nanti akan terkoneksi dengan materi pembelajaran. Silakan. Sudah? Pak Ari beri kesempatan untuk kalian bisa membaca, ya, membaca materi pembelajaran itu. Oke, baik. Sudah selesai bacanya? Sudah ya? Rafael kurang sedikit sepertinya. Iya, Rafael. Oke. Sebentar dilanjutkan dulu. Sebentar, yang sudah selesai ya. Kalian tadi sebelum masuk ke lab komputer, Pak Ari sudah taruh di situ lembar kerja peserta didik. Tolong ditunjukkan mana lembar kerja peserta didik kalian ya. Ini ya, lembar kerja peserta didik. Oke. Di dalam LKPD di sini nanti ada sebuah aktivitas. Silakan dibuka di halaman pertama ya. Ada yang namanya panduan bermain games, ya, games milioner, ya. Kalian sudah membaca materi, ya. Nanti di dalam games milioner ini ada beberapa pertanyaan untuk kalian, ya. Setelah kalian mempelajari materi itu, nanti dengan pertanyaan ini bisakah kalian menjawab? Kita coba ya, kita tes nanti, ya. Kalian di sini diminta untuk mencapai level tertinggi. Di situ ada 3 pilihan bantuan, ya. Jadi kalian bisa memanfaatkan 3 pilihan bantuan, ya. Yang pertama di sini ada 2 pilihan 50-50, ada call a friend, ya. Terus ada juga polling atau ask audience. Jadi 3 pilihan bantuan ini bisa kalian klik nanti. Di depan ini silahkan kalian langsung login di dalam LMS. Silakan login di LMS, masuk di kurs SMK ya 23-2024, 10 TPM 1 SBD. Silakan di situ. Pilih topik games milioner. Oke, jawab dengan teliti. Yang sudah selesai? Saya, Pak. Wah, hebat sekali kamu, Danielson. Tos dulu. Siapa lagi ada yang sudah selesai? Wah, hebat sekali Rian. Kamu memang murid kebanggaan Pak Ari. Aduh, Pak. Gagal, Pak. Kurang 1 lagi, Pak. Kurang 1? Waduh, enggak apa-apa Nolan ya. Tetap semangat ya. Oke, terima kasih. Jadi level tertinggi silakan dituliskan di LKPD. Enggak apa-apa kalian dapat level berapa. Ini juga pengalaman kita ya. Silakan ditulis di situ. Level berapa. Oke? Yang penting ada yang berhasil tertinggi. Daryl ini berhasil ya. Nanti di materi berikutnya ya, Pak Ari akan coba berikan game yang lain lagi ya, supaya kalian lebih teliti dan lebih fokus lagi. Oke? Terima kasih kalian sudah bermain game dengan baik ya. Pak Ari akan jelaskan ya sekarang tentang pembagian topik diskusi. Ya. Pembagian topik diskusi untuk kelompok 1. Ya. Perkembangan industri kreatif seni rupa tentang 3D printing dan digital drawing. Ya. Kelompok 1 di sini ada Devan ya. Devan yang duduknya berdekatan aja, Devan, Aaron,
Rian dan Jeremy. Kalian kelompok 1. Oke, Rafael bisa berbalik. Devan sama Aaron bisa berbalik ya. Silakan diskusikan dari 3 topik ini ya. Di lembar kerja yang Pak Ari berikan ya. Pinjam sebentar. Di lembar kerja yang Pak Ari berikan ini sudah ada lembar diskusi kelompok. Kalian tuliskan di situ ya. Lembar diskusi kelompok kalian tuliskan di situ seputar topik yang sudah Pak Ari jelaskan singkat tadi, atau dari scan QR code bisa digunakan ya. Scan QR code atau handphone kalian bisa digunakan di situ untuk menuliskan hasil diskusi bersama kelompok. Oke, silakan diskusi. Kalian juga bisa mengeksplorasi ya, mengeksplorasi materi itu dengan pendapat teman kalian, itu dituliskan di situ juga boleh ya. Dieksplor sendiri dengan pengalaman-pengalaman kalian di kehidupan sehari-hari tadi, boleh dicantumkan di situ, itu jauh lebih bagus lagi. Baik Pak Ari, persilahkan kelompok 1. Kelompoknya Devan akan mempresentasikan ya LKPD-nya, hasil kerjaannya, silakan dibawa di situ ya. Dibawa ke depan. Siapa dulu yang akan mempresentasikan? Saya dulu. Devan, oke. Silakan. Selamat pagi Pak Ari dan teman-teman. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 1. Nah, pada diskusi kami terdapat 2 bagian penting, yaitu 3D printing dan juga digital drawing. Hasil diskusi kami itu adalah 3D printing itu sebuah proses pembuatan benda padat 3 dimensi dari data digital. Jadi kita membuat data digitalnya dulu, diinput ke mesinnya, terus lalu mesin itu akan membuat produk kita yang sudah didesain itu. Terus cara kerja 3D printing itu gimana? Nah, yang pertama, cara kerjanya adalah kita memasukkan dulu data yang sudah didesain dari aplikasi software, yaitu CAD itu yang CAD. Terus yang kedua adalah setelah data dimasukkan, mesin 3D akan bekerja, yaitu dengan cara mencairkan bahan plastik dulu terlebih dahulu, lalu akan mencetak desain kita dari lapis demi lapis, dari bawah sampai ke titik paling atas. Yang berikutnya adalah digital drawing. Hasil diskusi dari kelompok kami adalah digital drawing adalah menggambar secara digital dengan menggunakan hardware, yaitu komputer, tablet ataupun smartphone. Kemudian ada tambahan software pendukung yang memudahkan dalam membuat karya 2 dimensi atau data digital tadi. Nah, terus data digital tidak kalah bagusnya dengan gambar atau lukisan tradisional yang dibuat secara manual. Berikutnya adalah cara kerja digital drawing. Yang pertama adalah menentukan aplikasi yang bisa kita pakai. Ada banyak pilihannya, yaitu Adobe Photoshop, Corel Draw, ataupun Adobe Illustrator, seperti yang sudah Pak Ari jelaskan di awal tadi. Nah, terus menyesuaikan kanvasnya atau artwork digital aplikasi. Jadi kita bisa mengatur ukuran dan juga resolusi kanvas. Digital drawing adalah cara yang menarik dan kreatif untuk menghasilkan seni visual yang unik. Dengan langkah-langkah tadi, ilustrator dapat membuat karya seni digital yang memukau dan mengungkapkan kreativitas ilustrator dengan cara yang baru dan menarik. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Ya, saya ingin bertanya, bahan plastik yang digunakan untuk cetak 3D printing itu namanya apa? Bahan plastik yang digunakan, mungkin bisa ditunjukkan, silakan sekalian di situ. Ada di situ bahan plastik ya. Kira-kira apa namanya? Bisa dijelaskan kelompoknya? Siapa yang jawab? Izinkan saya menjawab. Oke, Aaron. Ini plastik ini namanya filamen ABS. Filamen ABS ini banyak umum sekali dipakai buat 3D printing. Filamen ABS ini mengandung elastomer yang membuatnya menjadi elastis ya, dan tahan guncangan. Ya, sekian. Oke, terima kasih. Ada elastomer dan dia tahan guncangan. Adakah pertanyaan lagi?
Cukup ya? Cukup, Pak. Cukup? Ada? Tidak ada. Oke, baik, kita beri tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Tepuk tangan buat kelompok 1 yang sudah sangat baik dalam mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan duduk kembali. Kelompok 2 yang akan mengangkat diskusi tentang software. Dipersilakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang software yang digunakan untuk mesin 3D printer. Di antaranya ada Cura, SolidWorks, dan Autodesk Tinkercad. Fungsi software atau perangkat lunak adalah untuk menyiapkan proses pencetakan 3D. Definisi perangkat lunak 3D adalah program komputer yang memungkinkan pembuatan, modifikasi, dan interaksi dengan objek 3 dimensi. Perangkat lunak ini menciptakan lingkungan virtual yang memungkinkan pengguna untuk merancang, merender, dan berinteraksi dengan objek dan lingkungan 3D. Software Cura, SolidWorks, dan Autodesk Tinkercad dapat mengimpor model dalam salah satu format perangkat lunak 3D. Telah mengubah cara kita memvisualisasikan dan berinteraksi dengan dunia digital. Software digunakan untuk membuat rancangan bentuk 3 dimensi yang diinginkan. Software bisa dibentuk juga sebuah aplikasi grafik komputer yang memungkinkan untuk memproduksi suatu gambar atau animasi berkualitas tinggi dengan menggunakan geometri 3 dimensi. Oke, bisa dilanjutkan temannya mungkin? Ya. Dan yang kedua, Yang yaitu kedua, software oke. yang digunakan untuk Digital drawing. Oke, bagus. Caranya yaitu ada Corel Draw, Adobe Photoshop, dan Adobe Illustrator. Saat ini banyak perangkat lunak yang bisa digunakan untuk mendukung pekerjaan desainer grafis. Salah satunya Corel Draw. Aplikasi ini mudah digunakan dan memiliki file yang lengkap. Selain itu juga Corel Draw ini juga memiliki tools yang sangat banyak. Lanjut, bisa mungkin? Ke Denison lagi. Ada Pen Tools. Pada dasarnya, Pen Tools adalah alat atau fitur Adobe Photoshop yang membuat para pemakai bisa menggambar atau membuat apapun dengan mudah dan tanpa batasan. Fungsi fitur Smart Objects dalam desain grafis adalah untuk menyimpan data gambar sebelum diubah, supaya kamu bisa dengan cepat mengembalikannya ke kondisi semula. Sudah cukup jelas. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan, bisa duduk. Satu topik terakhir ya, yaitu tentang hak atas kekayaan intelektual. Silakan, bisa dimulai. Ya, selamat pagi teman-teman dan Pak Ari. Selamat Kami pagi. dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hak atas kekayaan intelektual yang disebut HAKI. Pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi para kreator dengan adanya hak kekayaan intelektual untuk mendapatkan jaminan hukum ini. Seorang kreator perlu mendaftarkan karya atau dagangnya terlebih dahulu. Seseorang yang melanggar hak atas kekayaan intelektual orang lain dapat dituntut pidana atau harus memberi ganti rugi yang sangat besar. Dikarenakan ide untuk membuat sebuah karya itu tidak ternilai. Jadi kita tidak boleh mengambil karya orang lain tanpa izin. Nanti bisa dipenjara. Dalam berkarya sangat disarankan agar kalian menggambarkan gagasan yang orisinal atau asli hasil pemikiran kalian sendiri. Yang kedua adalah merek. Merek adalah sebuah tanda untuk membedakan suatu produk, barang atau jasa. Merek dapat berupa kata, logo, suara, bentuk 3 dimensi atau hologram. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Merek merupakan identitas yang membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Merek lebih dari sekedar kata dan logo, tetapi juga jaminan mutu atas produk tertentu. Oke, lanjutnya mungkin ganti teman kelompoknya ya. Rafael, silakan. Yang terakhir itu ada paten. Paten sendiri itu adalah hak eksklusif yang diberikan kepada penemu, invensi atau inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Oke. Invensi adalah ide yang dituangkan untuk menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya untuk memecahkan suatu masalah. Dipersilahkan, mungkin ada yang ditanyakan, silakan dari teman-teman. Rian bertanya. Oke, silakan yang keras Rian.
Jadi apabila saya berhasil membuat sebuah karya seni, terus saya ingin mendaftarkan karya tersebut menjadi hak cipta saya, itu harus diurus di mana? Ada yang menjawab? Saya. Oke, Rafael lagi. Silakan Rafael. Jadi caranya untuk mendaftarkan hak cipta itu kita langsung aja datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Nah, bawa dokumen persyaratan-persyaratannya itu juga. Oke, sudah jelas Rian? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Silakan bisa duduk kembali ya. Terima kasih kalian sudah mempresentasikan dengan sangat baik. Selanjutnya Pak Ari minta untuk aktivitas kita yang paling terakhir ya. Silahkan melengkapi mind mapping yang ada di LKPD. Ada penambahan lagi nanti di bagian belakang ini ya. Di bagian belakang itu perbandingan antara industri kreatif seni rupa revolusi industri 4.0 dengan era zaman dulu atau era tradisional itu apa? Jelaskan opini dan pendapat kalian di situ. Silakan dituliskan di situ untuk mind mapping. Bisa dikumpulkan ya, mind mappingnya ditaruh di meja sini dulu, nanti sebelum meninggalkan ruangan bisa dikumpulkan. Terima kasih. Pak Ari akan tutup ya kegiatan pembelajaran ini ya. Pak Ari ingin closing pendapat dari kalian dulu sebelum Pak Ari menyimpulkan pembelajaran hari ini itu seperti apa. Minta tolong mungkin Devan ya. Devan bisa ke depan sini memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini seperti apa ya. Silakan Devan. Hari ini kami belajar banyak tentang industri kreatif seni rupa. Melalui pengetahuan ini memberitahu kami untuk tentang 3D printing, digital drawing dan juga hak atas kekayaan intelektual. Bermanfaat untuk masa depan kami. Oke, terima kasih Devan ya. Sebuah kesimpulan dari Devan yang sangat baik ya. Oke, Pak Ari akan tambahkan sedikit ya. Yang terutama kalian sebagai generasi muda ya diminta untuk siap menyongsong peradaban era industri yang begitu pesat ya. Satu hal tentang yang perlu kalian lakukan yaitu bijak dalam menggunakan teknologi. Seperti itu mungkin closing dari Pak Ari ya. Terima kasih untuk aktivitas belajar hari ini ya. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Devan sebelum duduk ya, sekalian saja Pak Ari minta tolong untuk di dalam doa juga. Silakan Devan. Pak Ari dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri sesi ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan yang kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Sebelum duduk Devan, sebentar ya. Pak Ari ingat sekolah kita punya moto. Moto dari SMK itu seperti apa? Mari kita pekikkan ya dengan keras, dengan suara yang lantang ya. Dengan suara pria yang gagah akan dipimpin oleh Devan. Siap ya? Siap. SMK Bisa. SMK Hebat. Oke. Pak Ari pamit undur diri ya. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan kalian. Tetap semangat belajar. Akhir kata SMK bisa. SMK hebat. Terima kasih Pak. Oke.